Selamat pagi. Sekarang jam 7 waktu Indonesia Tengah. Aku mau jalan-jalan ke area Kuta. Sebenarnya nggak ada direncana. Ini tiba-tiba jadi aku mau bawa outfit. Pakai baju yang bakal aku pakai nanti siang. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Pagi ini kami memilih berjalan santai ke Pantai Kuta. Udaranya terasa hangat dan jalanan belum terlalu ramai. Suasananya masih tenang, rasanya menyenangkan memulai hari tanpa terburu-buru. Pantai Kuta memang tak pernah benar-benar sepi. Selalu ada saja kehidupan di setiap sudutnya. Langkah kami pelan tanpa terburu-buru. Ombak datang dan pergi seperti nafas yang diatur dengan tenang. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang jogging, ada yang sekedar duduk menatap laut, dan ada juga yang seperti aku, hanya berjalan santai dengan hadir sepenuhnya, merapikan isi kepala yang sering terlalu ramai. Setelah puas mengisi paru-paru dengan udara laut, kami kembali bersiap untuk sarapan. Tujuan kami sederhana, yang terlintas adalah pecel enak kali ya. Yap, sederhana, pecel Butino. Habis jalan-jalan kita langsung nyari sarapan. Sarapannya di Pecel Butino. Mereka pesan pecel, aku nasi sop. Sambil makan, aku sempat berpikir, betapa menariknya hidup. Di satu sisi, kita ingin waktu berjalan cepat untuk mencapai sesuatu. Di sisi lain, kita ingin momen-momen seperti ini berhenti sedikit lebih lama. Udah sampai di hotel lagi, terus kita mau siap-siap mau beresin barang-barang juga. Terus nanti kita bakal ikut jemput istrinya Mas Andre, terus mau check-in di hotel yang selanjutnya lagi. Pindah hotel dulu habis ini. Kita udah sampai bandara dan masih berjalan kaki. Jarak dari parkiran motor ke terminal kedatangan ternyata cukup jauh. Lumayan menguras tenaga. Tapi sepanjang jalan itu rasanya menyenangkan. Area bandara tertata rapi, bersih, dan luas. Meski hanya berjalan untuk menjemput teman, rasanya seperti sedang melihat sisi lain dari Bali yang belum sempat aku perhatikan sebelumnya. Selepas dari bandara, kami langsung menuju Uluwatu. Tujuannya jelas, ingin menonton tari kecak. Sambil menunggu jadwal, kami memutuskan makan siang dulu di Bejana. Setelah itu, kami langsung membeli tiket masuk ke area Uluwatu. Oh iya, kalau di Uluwatu, jangan lupa simpan barang kalian baik-baik. Istrinya Mas Andre, kacamatanya diambil sama monyet. Pertunjukan pun dimulai. Duduk di amphitheater terbuka dengan latar belakang laut lepas, rasanya seperti menonton pertunjukan alam dan budaya sekaligus. Suara cak-cak-cak mulai terdengar. Puluhan suara pria menyatu menciptakan harmoni yang tidak biasa. Tanpa alat musik, tanpa instrumen, hanya suara manusia dan energi yang menyala.
Pertunjukan tari kecak menjadi penutup hari yang sempurna. Suara cak yang bergema, langit yang perlahan mulai menggelap, dan laut di belakang panggung, semuanya seperti menutup hari dengan indah. Kami kembali ke hotel dengan sisa rasa senang sekaligus takjub. Ada kepuasan kecil setelah akhirnya bisa menyaksikan langsung pertunjukan yang sudah kami tunggu sejak siang. Tapi karena hari ini bertepatan dengan tanggal merah dan long weekend, jalanan benar-benar padat, macetnya cukup menguras tenaga. Cuaca yang panas dan badan yang mulai terasa lengket membuat perjalanan pulang terasa lebih lama. Jujur saja, di sepanjang jalan pikiranku sederhana sekali. Aku hanya ingin cepat sampai hotel, mandi air hangat, dan berganti pakaian yang lebih ringan. Namun, di tengah rasa kesal itu, pemandangan malam Bali perlahan mengalihkan perhatianku. Dan entah bagaimana, rasa lengket dan panas yang tadi mengganggu, perlahan terasa tidak terlalu penting lagi. Karena di balik lelah dan macetnya perjalanan, hari ini tetap menyisakan banyak cerita. Sudah cukup lelah. Dan kita mau check in dulu, habis itu mau mandi, istirahat, makan, tidur. Alhamdulillah udah nyampe kamar. Sekarang kita review kamarnya ya. Begitu masuk seperti biasa, di sini ada kamar mandi. Kamarnya luas banget ya. Terus di sini ini ada kayak mini kitchen gitu. Ada kulkasnya, ada air buat air panas. Terus ada kaca, almari. Ini TV-nya, tempat buat kerja. Ini dia kayak di bawah gitu. Aku udah mandi, dan sekarang masih nungguin Mas Raka lagi mandi juga. Habis ini mau cari makan malam. Habis makan malam baru tidur. Dan sebelum benar-benar terlelap, aku bersyukur tidak harus sempurna, yang penting lengkap. Selamat malam Bali. Udah balik ke kamar lagi, kita mau istirahat. Jam 8:30 dan kita mau check out dari hotel ini. Habis itu kita mau makan di Weja di Ubud. Pagi ini kami memilih sarapan di Weja Restoran yang lokasinya cukup jauh di daerah Ubud. Perjalanannya memang lebih lama, tapi sejak awal aku sudah membayangkan pemandangannya. Dan benar saja, begitu sampai suasananya langsung berbeda, sejuk, hijau, dan lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Hamparan pepohonan mengelilingi area restoran. Gemericik air terdengar pelan, seperti musik latar yang alami. Suara kicauan burung dan hembusan angin pagi membuat suasana sarapan terasa lebih syahdu. Kami disambut pelayan dengan ramah. Senyumnya hangat, membuat suasana pagi terasa semakin nyaman. Kami memesan salah satu menu yang cukup viral, yaitu ayam limbungan. Puasa. Ini sup ikan apa tadi ya, kuah. Lupa lagi. Gitu loh. Spicy apa gitu. Terus ini yang ayam limbungan. Ini sapi. Terus ini nasi goreng untuk kids. Dari cara penyajiannya saja sudah menarik perhatian.
Bambu dibuka perlahan, aroma hangatnya langsung tercium. Cara penyajiannya unik, berbeda dari biasanya, dan tentu saja membuat penasaran. Ketika dicoba, rasanya tidak mengecewakan. Bumbunya terasa pas, hangat, dan memanjakan lidah. Sejauh ini, kami memang belum pernah merasa kecewa dengan rasa makanan di Bali. Entah karena bumbunya yang khas atau karena suasana yang selalu mendukung. Setiap makanan terasa lebih nikmat. Di tengah hijau dan udara yang sejuk, aku merasa hari keempat ini dimulai dengan sangat baik. Setelah kenyang, kami kembali ke hotel untuk check-in di hotel berikutnya. Iya, selama di Bali kami memang memilih pindah-pindah hotel hampir setiap hari. Rasanya seru bisa merasakan suasana yang berbeda di tiap tempat. Kalau kami datang sebelum waktu check-in, biasanya barang-barang kami titipkan dulu di resepsionis. Lumayan, jadi tetap bisa lanjut jalan tanpa harus membawa koper kemana-mana. Perjalanan dari Weja menuju hotel terasa sangat autentik. Entah kenapa di sepanjang jalan itu aku benar-benar merasa sedang berada di Bali. Bangunan khas Bali berdiri di banyak sudut, gapura dengan ukiran detail, pura kecil di depan rumah, dan aroma dupa yang sesekali tercium saat kendaraan melintas. Semuanya terasa khas, tidak bisa ditemukan di tempat lain. Suasananya berbeda dari daerah sebelumnya. Lebih tenang, lebih hijau, dan terasa lebih hidup dengan caranya sendiri. Kalau boleh jujur, ternyata Ubud adalah tempat favoritku. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi, pas sekali. Di perjalanan menuju hotel, kami sempat terpisah dan akhirnya hanya mengandalkan maps. Masing-masing fokus mengikuti petunjuk di layar, berharap jalurnya benar. Dan ternyata, maps membawa kami melewati jalan kecil di pinggiran sungai. Sepi sekali. Kalau dilewati siang hari, sebenarnya masih terasa indah. Tapi entah kenapa suasananya juga sedikit membuatku waspada. Aku tidak bisa membayangkan jika harus melewati jalan itu saat malam hari. Terlalu sepi. Sepertinya kalau itu terjadi, aku akan memilih putar balik saja dan mencari jalan lain yang lebih ramai. Udah siap lagi, kita mau ke pantai. Karena kita ke pantai, jadi kita pakai kacamata yang putih. Ini. Yuhu, gimana bagus kan? Sesampainya di hotel, kami mandi dan beristirahat sejenak. Setelah seharian berpindah tempat,
Rasanya menyenangkan bisa berhenti dan sekedar rebahan. Kami berganti pakaian santai yang lebih nyaman. Tidak perlu rapi, yang penting ringan dan enak dipakai. Awalnya kami berencana makan seafood, tapi rencana ini berubah. Akhirnya kami memilih duduk-duduk santai di pantai. Dan ya, aku manut saja. Karena bagiku dimanapun tempatnya, selama bersama-sama semuanya tetap terasa indah. Sore harinya kami menuju pantai Double Six untuk bersantai. Langit sudah mulai berubah warna, tapi kali ini bukan jingga yang dramatis. Awan mendung justru menggantung cukup tebal. Matahari tidak benar-benar terlihat saat tenggelam. Tidak ada siluet cahaya emas, tidak ada langit orange yang memukau seperti di foto-foto. Tapi anehnya, suasana tetap terasa menyenangkan. Angin pantai berhembus pelan. Suara ombak tetap setia datang dan pergi. Orang-orang masih duduk santai menikmati sore dengan caranya masing-masing. Kami memilih tempat yang paling nyaman menurut kami, lalu duduk bercengkrama. Mengobrol ringan, tertawa kecil, tanpa agenda apapun. Makanan yang kami pesan pun sederhana, tidak istimewa dalam tampilan, tapi terasa pas di momen itu. Dan meski sunsetnya tidak terlihat, sore ini terasa cukup. Selamat malam, ini udah malam. Dan kita kebetulan malam ini nggak kemana-mana, tapi tadi sore kita udah keluar kan. Jadi malam ini kita nggak kemana-mana, makan pun aku GoFood. Dan ini aku lagi mau makan malam bareng-bareng, karena kebetulan di hotel itu ada kayak pantry-nya gitu. Jadi kita memutuskan untuk makan di pantry aja biar bareng-bareng, daripada kalau di kamar sendiri-sendiri. Terasa rumah sendiri ya, Bu. Malam ini kita makannya sate. Di antara obrolan ringan dan makanan sederhana, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekedar liburan. Persahabatan yang sudah berjalan sejak lama, dari masa remaja hingga kini sama-sama sudah kepala tiga. Di bawah langit yang mendung sekalipun, aku tahu yang membuat momen ini indah bukan tempatnya, tapi kebersamaan yang sudah bertahan begitu lama.